Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mal rasane pernah kedokon kursi dengan timah keliping kan Bang. Ya, mana ibu-ibu muda. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran juz 28 surat Al-Mujadilah. Kita memasuki paragraf kedua atau pokok pikiran kedua. Kemarin telah kita selesaikan dengan latar belakang mengenai dihar, tapi fokus kita kemarin tentang kualitas pengakuan kita bahwa innallaha sami'un alim. Nah, di paragraf kedua ini memang soal najwa, soal omong-omong rahasia, tapi fokusnya kurang lebih mirip dengan paragraf pertama, yaitu menguji kualitas pengakuan kita bahwa innallaha khabirun. Cuma latar belakangnya tentang najwa. Najwa itu bisik-bisik, omong-omong rahasia. Ada najwa, apa itu pembawa acara itu? Najwa Shihab, mata najwa, yaitu nama putrinya Kiai Haji Quraisy Shihab. Karena Pak Tata sudah datang, mari kita mulainya. Jadi bukan patah ya. Di dalam Islam private meeting atau private conversation itu yang paling legal secara hukum Islam namanya syura. Mau 3 orang atau lebih, selama private meeting itu dalam rangka mencari yang paling disepakati benar, maka disebut syura. Itu paling legal. Di luar itu berada di antara 2 pilihan, yaitu najwa syaiton atau najwa minallah. Jadi
yang paling legal namanya syuro. Kita menyebutnya musyawarah. Kalau ada musyawarah lalu diikuti dengan musyawarah berikutnya, maka tidak disebut syuro, namanya najwa. Tetapi secara substansi sama, yaitu private meeting. Intinya sama. Nah, sekarang kita pahami dulu tentang syuro itu. Syuro itu berkumpul dalam satu majelis. Tidak harus tempat, karena di WA juga majelis. WA group itu sudah disebut majelis, untuk menyepakati pendapat yang paling benar. Sekarang mari kita pikirkan, kalau Nabi Muhammad mengajak para sahabat syuro, kira-kira pendapat siapa yang paling benar? Adakah pendapat yang melebihi kebenarnya dari pendapat Nabi Muhammad? Kan enggak ada. Tapi nyatanya Nabi Muhammad mengajak syuro, seolah-olah masih berpeluang ada pendapat yang lebih baik dari pendapat Rasulullah. Kan rada nggak masuk akal. Kalau kita sesama kita mah, yuk panas kita syuro lah. Karena memang tidak ada yang derajatnya seperti Nabi, tidak ada. Bayangkan oleh kita, pribadi sekelas Nabi Muhammad saja yang maksum, yang lebih banyak pendapatnya itu berdasarkan wahyu Allah, masih menyelenggarakan syuro untuk mencari pendapat yang terbaik. Kata syuro itu berasal dari kata asyaro, artinya saling memberi isyarat. Peserta musyawarah memberi isyarat, punten pimpinan ketua, jangan-jangan pendapat saya benar. Namanya isyarat kan, jangan-jangan. Maka diuraikanlah idenya, gagasan-gagasannya. Tapi yang lain juga, punten ketua, jangan-jangan pendapat saya benar. Karena semua memberi isyarat, khawatir masing-masing yang diungkapkan gagasannya itu adalah kebenaran, maka ada kewajiban orang lain mendengarkan. Wah, khawatir benar. Itulah prinsip dasar syuro. Jadi syuro itu bukan mengungkapkan kebenaran, memberi isyarat, khawatir yang kita ungkapkan itu benar, tapi khawatir juga yang diungkapkan orang lain benar. Tidak ada yang bisa memaksakan. Hanya memberi isyarat, maka disebut syuro. Maka disepakati, ternyata pendapat yang A benar dan tidak menunjuk pilihan terbanyak, tadi sepakat. Itulah syuro. Dan Nabi Muhammad tetap menyelenggarakan syuro untuk memberikan tauladan kepada kita. Pribadi sekelas Nabi Muhammad saja masih berbagi ruang untuk berkemungkinan menerima pendapat pihak lain. Padahal sejatinya rasanya nggak ada lah. Dalam konteks ada Nabi Muhammad, itu ada yang melebihi kebenarannya dari kebenaran atau gagasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu fakta. Setelah disepakati, tiba-tiba ada yang tidak puas.
Setelah disepakati, satu dua orang bisik-bisik, dasarnya padahal saya nggak setuju itu. Nah ini atau oposisi. Kalau disuarakan membangkang pada pimpinan syura. Nah, membangun koalisi untuk oposisi disebutnya najwa. Ya. Jadi sejatinya syuro dan najwa itu sama. Najwa itu munajat. Bermunajat itu apa munajat itu? Munajat itu omong-omong intim dengan Allah, dengan menyendiri. Munajat, najwa, munajat itu sama. Omong-omong rahasia dengan Allah, saking merasa ingin mendekatkan dirinya. Ya Allah, saya ini sudah tua ya Allah, sudah tidak bisa dibendung, saya harus meninggalkan dunia kita dengan tumbuhnya uban. Ngobrol aja itu namanya munajat. Namanya munajat. Najwa itu dengan munajat sama. Ya. Nah, itu konsep dasar tentang syura dan najwa. Mari kita baca ayatnya. Kita mulai dari ayat ke 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam taro, ro'a artinya melihat. Kalau melihatnya tidak dengan pikiran mendalam, itu disebut nadoro. Tapi kalau melihatnya dengan pemikiran mendalam, mengamati secara mendalam, itu disebut ro'a. Maka pikiran bahasa Arabnya ro'yun. Jadi ro'a itu melihat dengan ro'yun. Sehingga kalau ada kalimat alam taro, boleh diartikan apakah kamu melihat, tapi boleh juga diartikan coba kamu pikirkan. Sama, tidak harus melihat dengan mata. Contoh Ka'bah di Serbu itu namanya pasukannya itu Abraha. Gimana itu ayatnya? Alam taro, hai Muhammad, alam taro. Nah, Nabi Muhammadnya pas lahir, kan Nabi Muhammadnya pas lahir pada saat Ka'bah itu diserbu oleh suatu pasukan dipimpin oleh Abraha. Tapi kata Allah, alam taro, hai Muhammad, apakah kamu melihat? Bukan dengan mata. Coba kamu pikirkan, hai Muhammad. Nah, itu alam taro. Nah, kita diminta oleh Allah berpikir secara mendalam, aktualisasi dari pengertian Allah itu menguasai dengan ilmu pengetahuannya jagat alam raya ini. Kalau diobrol-obrol semua juga ngakui, setelah yang paling jatuh Allah doang, semua ngakui. Tapi aktualisasi dengan mendalamnya, maka kata Allah, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh aktivitas di alam raya ini semua diketahui. Sudahkah itu kita pikirkan secara mendalam?
lalu kita aktualisasikan bahwa tidak ada satupun aktivitas sampai daun jatuh pun itu yang tidak dalam kontrol pengetahuan Allah. Termasuk kita, senajan berbisik-bisik, awas ya, cuma di antara kita ini, tetap Allah itu tahu. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Setiap pengkhianatan dari suatu kesepakatan itu selalu meniadakan Allah. Antar kita aja, kita nggak setuju ya kesepakatan tadi ya. Seolah-olah nggak ada yang tahu. Padahal ketika kita bersepakat dengan dua orang untuk menolak kesepakatan yang sudah syura, itu Allah tahu karena Allah pihak ketiga. Kalau kita berdua, kalau kita bertiga, pihak ketiga. Tapi selalu saja kita menganggap nggak ada. Cuma kita berdua ini ya. Padahal Allah tahu. Karena Allah itu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa. Setiap kali ada pembicaraan rahasia, maka tidak mungkin kecuali Allah adalah salasatin. Maka Allah yang keempat kalau kita bertiga. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan kalau kita berempat omong-omong rahasia secara najwa, maka ketahuilah pada dasarnya berlima, yaitu Allah yang ke-6. Ini melanjutkan private meeting antara Sa'labah, Haulah binti Sa'labah dengan Aus bin Somad di rumahnya, di ranjangnya, di kamarnya. Pada dasarnya pertengkaran bukan dengan dua orang, ada pihak ketiga yaitu Allah. Nah sekarang lebih melebar, bukan private meeting di ranjang, tapi ini di majelis, yaitu dari syura lalu mengembang ke najwa. Tetap Allahnya hadir, ada Allah di tengah-tengah kita. Wala adna min dalika, atau kurang dari angka itu. Wala aksara illa wa ma'hum aina ma kanu, ataupun lebih dari itu, tetap saja Allah selalu menjadi pihak lain dimanapun pembicaraan rahasia itu diselenggarakan. Ya, dimanapun pembicaraan rahasia itu diselenggarakan. Perhatikan, selanjutnya ada lafal summa, bukan fa. Berarti walaupun kita sudah berhasil ngomong-ngomong rahasia, summa, pelan-pelan, pelan-pelan tuh yunabbi'uhum, akan Allah bongkar semua. Ada yang berpendapat nanti di akhirat dibongkar. Ada yang berpendapat mungkin saja sejak di dunia sudah dibongkar. Maka ada para bahasa, peribahasa, rapatnya gimana itu peribahasanya? Saya madrasah. Serapat-rapatnya bangkai disimpan, akhirnya akan tercium juga. Itu bukan alamiah, bukan. Ada yang ditutup oleh Allah, nanti aja dibongkarnya di akhirat. Ada yang dengan kehendak Allah dibongkar di dunia, akhirnya tercium juga. Setidaknya rata-rata atau kebiasaannya, barang wis mati penyimpan rahasianya, akhirnya terbongkar.
summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Ingatlah, semua aktivitas kita akan dianggap penting dan diberitakan oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, konsep dasarnya adalah, kalau kemarin innallaha, apa kemarin? Sami'un basir. Nah, di paragraf kedua ini konsep dasarnya adalah menguji kualitas kepercayaan kita bahwa innallaha bikulli syai'in alim. Syai'in, nah supaya paham dulu syai'in apa artinya? Sesuatu banget ya, sesuatu. Ini berasal dari kata sya'a. Ada lagi aroda atau iroda. Kalau kepengen, kepengen, itu namanya aroda. Wih, pengen amat ya makan bacang ada. Tapi nggak bikin saya ngiler, enggak. Kalau ada ya udah saya makan, nggak ada enggak. Itu namanya aroda. Tapi rungsing kalau nggak ada bacang, saking kepengennya, namanya sya'a. Tuh ya, yaitu keinginan mendalam. Jadi kalau kita menyebut syai'un, sesuatu yang mendalam. Innallaha bikulli syai'in alim. Dengan keinginan yang mendalam sekalipun Allah tahu. Itu syai'un. Jadi tidak disebut syai'un kalau dia bukan sesuatu yang mendalam. Itu syai'un. Tapi kalau iroda tuh ya kepengen biasa, pengen kawin ya. Tapi lah murah apa lah. Itu namanya iroda. Tapi jarang ya pengen kawin sama syai'un ya. Bisa yang murid sejati saya nggak ada Pak Aris. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini yang kadang-kadang fluktuatif. Kadang wedi, takut diungkap di akhirat, kadang enggak. Ketika kita tidak disiplin pada innallaha bikulli syai'in alim, maka terjadilah bohong, terjadilah maksiat, terjadilah persekongkolan jahat, bahkan terjadi juga sikap-sikap tidak hormat istri pada suami atau sebaliknya suami pada istri. Nah, ayat 7 ini ada 3 pendapat. Ada pendapat yang menganggap ayat ini merefer atau menunjuk kepada asbabun nuzul tentang orang Yahudi yang ada di Madinah. Ada yang menunjuk kepada orang munafik, tapi ada juga menunjuk kepada orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mari kita kilas balik dulu, sebenarnya ada di mana ayat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad berangkat ke Madinah itu sudah diprediksi gangguannya orang Yahudi, sudah diprediksi dan sudah dipersiapkan. Penduduk lokalnya namanya suku Aus dan suku Hajrat. Sedangkan Yahudi adalah imigran, dan sing bengen Yahudi imigran aja. Dia kan bangsa yang terlunta-lunta, termasuk di tanah Palestina juga bukan tanah aslinya. Nah, Yahudi yang ada di Yasrib
Madinah ini adalah Yahudi keturunan Aaron atau Harun, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun, lalu ya turunlah si Yahudi Yasrib ini. Setelah berpetualang dari satu daerah ke daerah lain, maka mengidam-idamkan satu tanah jajahan yang diharapkan di situ stay untuk waktu yang lama. Maka dipilihlah selain Khaybar itu Yasrib. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke Yasrib, di Khaybar juga ada Yahudi yang lebih dahulu kuat. Tapi Yahudi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad nanti di Madinah adalah Yahudi dari Nabi Harun. Ya, Yahudi Nabi Harun yang begitu kuat dan kokoh memegang Taurat. Di antara isi Tauratnya adalah tentang akan adanya Nabi penutup yang digambarkan itu akan berada di Yasrib. Maka mereka selain ada yang di Khaybar, mereka juga melakukan pemilihan daerah baru Yasrib. Mengkoni niki ke Nabi itu. Mereka belum tahu bahwa nabinya Nabi Muhammad. Sehingga Yahudi di Madinah adalah Yahudi imigran. Nah, untuk mendapatkan tanah jajah di Yasrib itu tidak ada jalan lain kecuali mengadu domba suku asli. Maka ratusan tahun yang namanya suku Aus dan Khazraj ini berperang terus, bertempur terus, karena ada pihak ketiganya, namanya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Harun. Pada tahun 11 kenabian, berarti berapa tahun lagi itu pindah ke Madinah? Di 11. Kenapa dakwah Nabi Muhammad tidak sukses di Mekah? Kenapa? 13 tahun ya, lamban, bahkan dapat dikatakan tidak sukses. Apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk membangun satu daerah baru untuk dakwah Nabi Muhammad? Maka tahun 11 kenabian berarti Nabi masih di Mekah. Di Yasrib ada perang besar, namanya perang Bu'as, yaitu perang yang paling tragis antara suku Aus dan Khazraj setelah ratusan tahun berperang. Perang antar suku. Tapi perang Bu'as ini adalah perang paling tragis karena semua kaum tuanya mati di medan perang. Sutradaranya Yahudi Bani Nadir. Ronde pertama Aus kalah, ronde kedua Khazraj kalah, ronde ketiga diketemukan semua pemimpinnya mati. Yang tersisa adalah anak-anak muda. Anak-anak muda inilah yang kemudian pegel ya, perang bahaya, capek. Maka diantaranya 6 pemuda, salah satunya Qasim, berangkat ke Mekah, mendengar ada Nabi bernama Muhammad di Mekah. Maka ditawarkanlah kepada Nabi Muhammad, bisa enggak Yubina, kami capek perang, kami pengen hidup damai. Oke, nanti kita datang ke sana. Dan inilah cikal bakal piagam Madinah. Apa yang mau kita ceritakan? Belajar dari kegagalan Mekah, maka dakwah di Madinah dengan cara Allah, orang-orang tua dibunuhin dulu, dimakin dulu. Yang tersisa adalah anak-anak muda.
Nabi Muhammad membangun Yasrib itu dengan anak-anak muda. Inilah satu-satunya orang tua tersisa. Dan GR lah kemana sing setua kita. Sehingga anggapan dia nggak mungkin orang lain, pasti saya pemimpin Yasrib sekarang. Diam-diam anak muda melakukan perjanjian rahasia dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad secara bertahap mengirim sahabat ke Madinah sampai kemudian terjadi hijrah itu, dan terakhir adalah Nabi Muhammad berangkat juga ke Yasrib. Kita tidak pernah menyadari bahwa Nabi Muhammad lebih dahulu mempersiapkan. Sudah ditegakkan sedekah, sudah ditegakkan ajaran berbakti pada orang tua, berbakti pada suami, atau suami melindungi istri, sudah jadi. Cuma tidak pernah menduga bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin Yasrib. Sehingga sekarang Abdullah bin Ubay ibn Salul tidak ada pilihan. Apa sebenarnya? Ada imigran datang lagi. Di sisi lain, kaum Yahudi Bani Nadir merasa skenarionya terganggu oleh kedatangan kaum Muhajirin. Karena Aus dan Hajrat jadi kuat lagi, bahkan kompak dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh umat Islam. Nah, apa yang kira-kira terjadi atau apa yang akan dilakukan oleh dua tokoh tadi? Satu Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang kedua kelompok Yahudi dengan kedatangan Rasulullah lalu langsung bergabung dengan kaum Ansor dari kalangan Aus dan Hajrat. Bagi Abdullah bin Ubay ibn Salul tidak ada pilihan kecuali daripada tidak dapat panggung, mendingan ngaku Islam bilang, dan terus menempel pengen dekat dengan Rasulullah. Setiap kali ada begini, pastilah kita punya pengalaman yang sama. Paling bisa salim, sehingga ini misalnya majelis, diam semua. Rasulullah udah datang tuh, capek cari muka terus. Itu Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka kita menyebutnya dengan gembong munafik. Sama dengan kita dipasang foto Abuya Dimyati supaya dapat pengakuan saya dekat dengan Abuya Dimyati. Abdullah bin Ubay ibn Salul juga pengen diakui parah dengan Rasulullah. Itu kalau lagi kumpul dengan sahabat, Rasulullah, itu disebut najwa. Itu maksudnya ya. Jadi najwa adalah omong-omong bisik-bisik dalam rangka supaya menimbulkan kesan bahwa saya dekat dengan dia. Itu satu pengertian najwa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Geting itu apa bahasa Indonesia? Jengkel, marah, kecewa karena skenario untuk menguasai Yasrib gagal. Bahkan yang bikin gondok, yang datang dari Mekah beberapa adalah pedagang ulung. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang menyebabkan perdagangan orang Yahudi itu mulai merosot, kalah bersaing. Gara-gara Rasulullah membangun aturan-aturan baru larangan khamr, maka bisnis khamr terhenti. Ini bisnis kakapnya Yahudi, diimpor. Karena walaupun didatangkan khamrnya, konsumennya udah mulai nggak ada.
peminumnya nggak ada. Semakin marah Yahudi terhadap kehadiran Rasulullah. Maka tidak ada jalan bagi kaum Yahudi kecuali memprovokasi orang-orang Islam untuk membangun pembicaraan rahasia. Maka disebut najwa. Nah, ya, itulah latar belakang najwa itu. Oleh karena itu ayat 7 ini memang berbeda pendapat. Ada yang menganggap merefer kepada kebiasaan buruk orang munafik melakukan najwa. Ada juga yang merefer kepada orang Yahudi, karena nanti ada ayat tentang tahiyah. Kita tahiyahnya kan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Yahudi ini, orang Yahudi Bani Nadir itu menandatangani perjanjian damai dengan Rasulullah. Maka mereka disebut kafir. Ayo, Jimmy mana nama mobil Suzuki? Dimmi. Kafir dalam perlindungan. Nah, maka mereka hidup bersama Rasulullah. Hatinya busuk. Kalau ketemu Rasulullah bukan assalamualaikum, kerumunnya doang assalamualaikum, nakal. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo, lamnya kedengeran nggak? Ih, masa sih? Assalamualaikum, kedengeran nggak lamnya? Nah, itulah nakal Yahudi. Assalamu artinya mudah-mudahan kebaikan untuk kita. Assalamu artinya modarsir. Maka Siti Aisyah jengkel kalau lewat orang Yahudi ngeledek kepada Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah nggak pernah ngebalas. Suatu kali Siti Aisyah udah tahan, marah suaminya diledek begitu, assalamualaikum. Dijawab Rasulullah. Oleh Siti Aisyah juga sama, assalamualaikum. Itulah tahiyahnya orang Yahudi kepada Rasulullah. Nanti dibahas. Tahiyah turunan dari najwa. Kenapa penghormatan bernama tahiyah? Sholat menghormati masjid namanya sholat tahiyatul masjid. Ayo, kenapa ya? Nah, bengen itu apa? Dulu sebelum ada assalamualaikum, salam kebangsaan orang-orang Arab. Kalau kita apa kalau bahasa Sunda itu damang apa? Sampurasun. Sampurasun artinya apa? Damang sehat kan? Yes, damang sehat. Nah, sama orang-orang Arab juga mirip-mirip itu. Jadi salam ketemunya itu penghormatan. Hayatullah. Menawi panjang sehat kabeh, urip kabeh. Hayatullah. Sehingga selanjutnya menghormati itu jadi haya atau menghidupkan. Jadi arti asalnya tahiyat itu bukan penghormatan, bukan. Tapi diambil dari kebiasaan orang Arab. Kalau sampurasun hayat. Begitu Islam memperkenalkan salam baru, diganti nggak pakai hayatullah lagi, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sulit tuh, orang Yahudi nggak bisa ngomong hayatullah. Sementara mengucapkan assalamualaikum jengkel karena harapan nabinya mudah-mudahan dari keturunan Harun, ternyata dari keturunan Ismail, yaitu Bani Hashim. Maka mereka sama seperti kedengarannya
assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Itu orang Yahudi nggak tahu, ada nggak kayak orang Yahudi di kita ya. Nah, kita lanjutkan. Alam taro. Akhirnya sejak saat itu, sejak ayat 7 itu, najwa haram hukumnya. Sampai sekarang belum dicabut. Kalau ada yang ikut rapat tapi bikin rapat lagi setelah rapat, haram hukumnya. Mau di Muhammadiyah, Persis, NU, mau di rapat masjid, haram. Karena itu pembelot, oposisi. Tapi nyatanya sering terjadi. Ikut sepakat, tapi setelah kesepakatan barang kita setuju, sohot beda. Bawa 2 temannya, lihat aja, kita gulingkan. Terlihat kayak obrolan sosiologis kan, biasa kan. Haram hukumnya. Yang derajat keharamannya nanti akan diperlihatkan. Tidak sama dengan zina, tidak sama dengan minum khamr. Karena pada peristiwa itu berkumpul 3 perkara. 1 ism, 2 udwan, 3 adalah maksiat kepada Rasulullah, sekaligus juga maksiat kepada Allah. Berkumpul 3. Berzina berkumpul 2. Ism dengan maksiat kepada Allah. Khamar berkumpul 2. Ism dan maksiat Rasulullah. Tapi najwa berkumpul 3 sekaligus. Sudah timbul ismun, dosa. 2 timbul udwan, perpecahan. Yang ketiga maksiat pada Allah. Maka tempatnya adalah neraka jahanam. Padahal ini perilaku berorganisasi. Orang teger be lah melaki intrik pun. Garing. Tapi yang jadi masalah sampai rapat masjid ada oposisinya. Itu namanya najwa. Namanya najwa. Maka sejak ayat 7 yang tadi kita baca, haram hukumnya. Biasanya kalau ada haram ada jalan keluarnya. Ya, babi haram ada jalan keluarnya. Nanti kita baca. Allah menyatakan, alam tara ilal ladina nuhu 'anil najwa. Coba hai Nabi Muhammad, engkau pikirkan, engkau lihat secara mendalam kelakuan orang-orang yang sudah dilarang untuk najwa tapi maning-maning. Lagi-lagi summa yahuduna lima nu'anu, kemudian melakukan lagi apa yang sudah dilarang, yaitu melakukan najwa. Jadi orang-orang munafik sulit untuk tidak najwa. Pernah kita bahas pada waktu kita membahas surat Al-Munafikun. Orang munafik itu benalu. Nah, karena benalu maka pasti nempel kepada yang paling kuat. Ketua RT-nya, kiainya, ustadznya, supaya kedeleng paling santrinya, paling jamaahnya, paling warga terbaiknya. Itulah orang munafik. Pun begitu dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul dan kawan-kawan. Maka terus menerus selalu pengen dekat Rasulullah, pengen memperlihatkan kepada para sahabat bahwa saya dekat dengan Rasulullah. Di antara dekat dengan Rasulullah itu mengadakan pembicaraan rahasia. Kadang-kadang lagi kumpul sahabat, masih nyikir dulu sih, saya ada obrolan privat nih dengan Rasulullah. Kelihatan penting ya itu. Kelihatan penting kan. Kadang-kadang kalau kita ketemu pejabat kan,
pejabatnya lagi datang. Punten ya, keluar dulu, bapak ada obrolan penting. Nah, itu namanya najwa. Akhirnya tamu yang sedang ngobrol serik, sudah sering sakit hati lagi. Akhirnya timbul rasa tidak simpatik, perpecahan ya, perpecah. Akhirnya kita lihat najwa itu menjadi kebutuhan dasar. Sudah dilarang, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Allah mengingatkan, lihat hai Muhammad kelakuan orang-orang munafik itu. Lihat hai Muhammad kelakuan orang-orang munafik itu. Sudah dilarang tapi diulang lagi, diulang lagi. Mereka tetap saja ingin melakukan aksi najwa kepadamu. Wa yatanajawna, dan mereka melakukan najwa bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Tuh ya. Kenapa najwa dilarang? Karena timbulnya tiga. Satu ism, dua udwan, tiga maksiatur Rasulullah. Ini perhatikan ya, karena memang apa timbul tiganya? Kemaksiatan. Satu ismun, dua udwan, tiga maksiatur Rasul. Ismun, ada yang ingat ayat tentang khamr? Apa yang wa ismuhuma? Gimana itu ayatnya? Gimana itu cara memahami ayat itu? Manfaat khamr itu sedikit, wa ismuhuma, tapi ismnya lebih besar. Manfaatnya khamr apa? Menghangatkan tubuh. Berkaitan dengan apa itu? Fisik. Fisik. Dampak fisiknya sedikit, tapi dampak rohaninya lebih besar. Ismun artinya dampak rohani. Kita nyebutnya dosa. Karena dosa itu nggak bikin borok di kulit, eksim, gudik, enggak. Tapi sesuatu yang merusak kejiwaan. Begitulah bir itu. Memang ada manfaatnya secara fisik, tapi dampak rohaninya besar. Nah, kita menyebutnya ism ini dalam konsep najwa menjadi dampak spiritualnya. Waktu kasusnya Haula binti Sa'labah tengkar dengan suaminya Aus bin Somit, yang terjadi apa itu? Dampak apa? Dampak spiritual doang. Tapi audwan tidak timbul dalam pengertian lingkup luas. Nah, ini namanya dampak apa nih? Lihat itu najwa. Dampak spiritualnya mengerikan, dampak sosialnya mengerikan juga. Orang berzina tidak timbul dampak sosial.
Orang minum khamr tidak timbul dampak sosial. Tetapi orang kasat kusuk setelah mufakat, setelah musyawarah, sudah timbul isem, dampak rohaninya rusak. Kenapa? Orang semakin nyimpan rahasia, semakin sumpak suntuk, resah, gak bisa tidur, khawatir kebongkar rahasianya, menggerogoti jiwanya. Tapi akhirnya timbullah perpecahan dampak sosial. Diam-diam akhirnya timbullah pembelotan kepada pimpinan. Dalam kasus Rasulullah yaitu maksiatur Rasul. Nah, ini namanya dampak organisasi atau kepemimpinan. Karena Rasul di sini pada waktu itu pemimpin syuro. Rasul pada waktu itu yaitu mengkhianati ketok palu yang sudah diketok oleh pimpinan. Ada 3 dampak yang timbul karena najwa. 1 dampak spiritual, yang kedua dampak sosial, yang ketiga adalah dampak organisasi atau dampak kepemimpinan. Nah, ini ada kaidah ya. Lah biasa sih kan karena organisasi nggak ada konflik, nggak ada dinamika. Itu pelajaran setan. Kenapa? Karena yang dihindari dari Al-Quran adalah konflik itu. Tapi ada kaidah, nggak enak gak ada konflik mah. Ya seru. Setan. Jadi kenapa najwa dilarang? Karena timbulnya isem, dampak spiritual, timbulnya udwan, dampak sosial, dan timbulnya maksiatul Rasul, yaitu rusak dan sakitnya organisasi. Pimpinan-pimpinan organisasi Islam Muhammadiyah, Aisyah versus NU harus mengingatkan terus pada anggota. Wa idza ja'uka, lihat cara mereka orang-orang munafik, termasuk orang Yahudi, termasuk orang kafir, baik dulu di zaman Rasulullah maupun sekarang. Mereka pasti pengen mencari cara untuk seolah-olah hormat, toleran pada kita. Kapan orang bisa dianggap hormat, harmonis, toleran? Ketika satu salam. Makanya wajar untuk kalangan Nusantara mencari format baru, salam Nusantara. Karena itu akan menyatukan, seolah-olah harmonis. Itu pun dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi untuk mendapatkan pengakuan, kami bukan ancaman loh, kami bukan musuh. Maka wa'idza ja'uka, pada saat mereka datang padamu, hai Muhammad, hayyauka, untuk berusaha menghormati engkau Muhammad, bima lam yuhayyika, dengan penghormatan yang sebetulnya ngeledek, tidak menghormati kamu. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan melihat apa yang terjadi dulu, tapi substansinya. Kalau kita kemudian disatukan dalam satu majelis dengan orang Yahudi, orang kafir, hanya karena salamnya sama, maka terjadilah yang pernah terjadi zaman Rasulullah. Kita harus menyatakan berbeda, bahwa assalamualaikum kita nggak boleh dipakai mereka. Jadi tidak boleh tukar menukar. Kalau salam sejahtera itu mah bukan salam, tuh bahasa Indonesia. Nggak boleh diganti. Ini salam itu codingnya, kodenya. Wa yaquluna fi anfusihim. Nah, ini ngelunjaknya Yahudi, ngelunjaknya orang munafik, tapi ternyata kita adopsi. Mari kita perhatikan. Allah mendokumentasikan rahasia kejiwaan
orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang boleh jadi hari ini satu majelis dengan kita, satu organisasi dengan kita, satu rukun tetangga dengan kita. Mereka itu kelihatan harmonis, rukun, menghormati kita. Tapi hati mereka itu sebetulnya tahu mereka itu lagi nantang Allah. Apa kata mereka? Wa yaquluna fi anfusihim, dalam hati mereka berujar, laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Kapan sih ajab Allah datang? Ada orang yang nekat zina, ada yang lupa akhirat, ada yang ingat akhirat. Wih, durhaka kita keluar apa-apa. Satu saat merenung, jadi bawa mobil nggak ada kecelakaan, bawa motor nggak kecelakaan, wih nggak ada bilahi, nggak ada azab ya. Ini sama nih. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Adik Armando kali begitu kali ya, kayak begini. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabisal masir. Udahlah, jangan direken itu. Hasbuhum jahannam, nggak ada tempat yang cocok untuk mereka jahannam. Yaslaunaha, nah ini menarik. Yaslaunaha, silaturrahmi, silat nyambung. Yaslaunaha, connecting. Yaslaunaha, mengkoneksikan dirinya sendiri ke neraka. Tulus ikhlas neken perjanjian, oke. Saya tahu najwa ini adalah haram, tapi gimana? Saya nggak senang kepemimpinan dia. Saya tekan kontrak dengan jahanam. Itu namanya yaslaunaha. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Maka diumumkanlah oleh Rasulullah kebiasaan buruk tentang najwa. Mulai hari ini dimaklumatkan, diharamkan najwa yang menimbulkan ism, menimbulkan udwan, dan menimbulkan maksiatul rasul. Najwa yang menimbulkan dampak spiritual, dampak sosial, dan dampak organisasi. Tapi, nah ini jalan keluar ini untuk yang kebiasaan manuvernya di organisasi. Watanan jauh boleh, silakan. Kalau memang harus manuver, melakukan pembicaraan rahasia, tapi yang menimbulkan albirri wat taqwa. Contoh begini, Pak Jasuro mimpin rapat di masjid. Kita akan membangun satu gedung pesantren. Rapat, oke, mufakat 10 miliar. Peserta rapat ada yang pengen ngobrol rahasia dengan Pak Jasuro. Pak Jasuro boleh minta waktunya sebentar? Boleh, ada apa? Bentar Pak. Pak Jasuro, saya tertarik dengan hasil musyawarah saat ini. Punten tolong dirahasiakan. Saya investasi 2 miliar. Itu bilbiri wa taqwa. Itu najwa yang dibolehkan. Ya, yaitu bisik-bisik omong rahasia dalam rangka albir, bukan ke dalam sombong. Pak Jasro, tolong ya, hamba Allah aja. Wattaqullah, dan takut kepada dampaknya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, takut itu ada 2. Takut pada sesuatu yang nanti terjadi. Ada yang kedua, takut pada sesuatu yang telah terjadi.
Takut pada sesuatu yang telah terjadi, kita nyebutnya apa? Trauma ya. Bahasa Arabnya cuma satu, huzn, sedih. Ingat bengen, nah gimana kejadian lah, istri tinggal satu mati. Itu huzn, takut, sama takut. Yang kedua takut pada apa yang terjadi, namanya khauf. Lebih tinggi lagi ittaqu, lebih tinggi lagi khasyah. Wattaqullah, dan takutlah pada dampaknya nanti. Apa? Dampak sosial, rusaknya jiwa pengkhianat, tetapi organisasinya ambruk. Wattaqu, takutlah pada dampaknya nanti. Diulang lagi oleh Allah, wattaqullah, takut. Ayo takutlah pada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun. Tuhsyarun sama dengan tujma'un. Bedanya Pak Iman, tolong kumpulkan teman-teman, hari Minggu ada baca. Maka diumumkan di WA, pada nyaut, woi siap, pada suka hati. Akhirnya kumpul. Yang kumpul namanya jamaah, karena berkumpul dengan sukacita. Beda lagi dengan yang mau di rapid test, pada nggak mau, takut, harus dipaksa dikumpulkannya. Namanya tuhsyarun. Tempat berkumpul karena ada bacaan ini namanya majma'. Tapi tempat rapid test di pasar Tirtayasa namanya mahsyar. Orang dipaksa dikumpulkan karena sebetulnya nggak siap menghadapi neraka, dipaksa dikumpulkan. Maka kata Allah, wattaqullah, takut pada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun. Nanti kamu akan diseret. Hasyar itu artinya aslinya bukan orang. Kambing mau disembelih, tahu dapat bocoran dari temannya, mau disembelih kamu. Akhirnya takut, kakinya bertahan. Diseret-seret kan, kakinya bertahan kan. Itu namanya tuhsyar, hasyar. Takutlah, artinya semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Masih satu ayat, tapi bacanya sudah lama. Malah 2 ayat malah. Ada sing ngegawe wong mati ke sing rumah sakit ini. Ya, orang ketelimbang. Dari mana ketelimbang? Pengen berbuat baik kepada jenazah. Kalau mau berbuat baik sekarang sebelum mati, orang udah mati kok, dipersoalkan. Yang kedua, kifayahnya rusak. Kenapa disebut fardu kifayah? Tidak boleh banyak orang menangani. Nggak boleh. Rebutan masang kafan kan nggak boleh. Rebutan mandikan jenazah nggak boleh. Gimana? Cukup 2 orang? Bisa nggak 1 orang? Nggak bisa. Yang ngegayung nggak ada. 2 orang cukup fardu kifayah. Nyolati gimana? Cukup 4 orang cukup. Bisa aja udah jadi. 5 tambah 1, udah selesai. Sebetulnya mah nggak ada itu. Kloter itu cuma karena kiai kayak almarhum Abel itu kan bergelombang kan, berkloter. Kalau bisa jadikan satu, karena udah cukup ya. Yang lain berdoa, nguburkan. Tambah lebih semaju lu bang situ dipakai ngubur. Cukup, tidak cukup. Dibatasi, berarti serba cukup ala kadar.
Tapi yang tidak batasi sekarang pada saat itu ini mudah mati pengen berbuat baik, namanya orang Katolik. Itu hebatnya setan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.